instrumen ya itu kendang Bali kan. Kendang emang diarahkan semenjak di kelompok itu, di grup kelompok gamelan, karena waktu itu kosong posisi kendang, akhirnya Bli disuruh untuk mengisi posisi kendang. Karena waktu itu kan sebelum Bli masuk kelompok gamelan Sanggar kan sudah selang-seling Bli sempat belajar juga kan tentang kendang dan lain sebagainya. Mungkin dilihat oh ini anak ini lumayan bisa dan punya bakat, akhirnya ditaruh di posisi kendang. Puruh ke seni ada di sana. Tidak hanya musik, dance, terus teater, lagi lukisan, seni matung. Ya, apalagi sekarang yang mulai up lagi kan perfilman dan lain sebagainya itu kan wah. Emang benar sih wah. Apa yang dibilang tetua dulu. Pernah Bli dengar. Kalau kamu ingin menilai daerahmu sendiri atau pulaumu sendiri, tempat kamu lahir, lihatlah dari jauh. Ketika masih ada kan di sosial masyarakat, bisa hidup dari seni kan, itu pertanyaannya kan. Pertanyaan besar. Wah kalau anak kamu sekolah di seni nanti mau jadi apa dia nanti? Bisa makan aja dulu. Oh kan. Yang ajang-ajang yang ditunggu apa? Ajang tahunan, ya itu PKB kan. Itu kan setahun sekali wah. Iya. Masa makan 1 tahun sekali? Semeton Gema Bali kembali lagi bersama saya di sini. Kali ini kita kedatangan, bisa dibilang kakak ya. Udah seperti kakak dari zaman kecil di kampung halaman, yaitu di Bali. Cuman lama tidak jumpa. Terakhir jumpa itu saya lupa. Cuman saya sempat menemani perjuangannya ketika mau berangkat ke Austria waktu itu. Di Jakarta itu kita kejar-kejaran sama, kalau di Jakarta itu ada ganjil genap mobil, itu kita kejar-kejaran supaya bisa ke bandara untuk berangkat ke Austria itu. Mari kita sambut Bli Wayan Eka Utjana. Ya. Gimana Bli kabarnya? Setungkaro bala baik wah. Baik ya. Om Swastiastu. Oke. Om Swastiastu ini religius juga ya. Oke. Bli, kabar baik? Setungkaro baik, sehat. Oke. Mungkin kalau yang seniman teman-teman Semeton semua yang suka megambel terus sedang mungkin menonton atau menikmati bahkan mendalami gamelan Bali yang agak lebih lawas, mungkin kenal sama Bli Nega, mukanya udah gak asing gitu kan. Atau yang tempo dulu udah zaman-zaman 2000-an itu, 2005-an gitu-gitu, sudah suka menikmati gong kebyar, gak asing juga gitu. Mekendang udah gak asing gitu. Zaman-zaman lawas ini, tapi belum terlalu lawas gitu. Berarti versi lawas ini. Versi middle ya. Middle. Kalau yang lawasnya itu kan yang udah legend itu kan, ini nih kayak yang di PKB lagi rame itu kan, kemarin ada khusus legend-legendnya itu kan, Sekegong Legend itu. Nah, kalau ini yang middle ya nih. Masih di tengah lah. Dibilang newbie enggak, dibilang lawas belum gitu. Ya. Oke. Bli. Sebenarnya Tiang Ngurah ini tertarik nih sama perjalanan Bli. Tadi kan pengantar Ngurah itu adalah ketika waktu itu nganterin Bli di Kemendikbud kalau nggak salah waktu itu ya. Kemendikbud kita di ganjil genap tuh kalau nggak salah jam 5 sore atau jam 4 sore itu. Ya sekitar itulah sore. Lewat kita 1 menit hampir ketangkap polisi. Lewat sedikit hampir ditangkap kita sama polisi itu. Tapi masuk tol langsung aman tol, gitu. Ya. Gimana sebenarnya perjalanan Wi itu waktu lahir besar Singapadu? Terus kok bisa ke Austria tuh? Awalnya gimana Wi waktu di Singapadu tuh? Dari kecil dulu Wi. Bli bakal sedikit jelaskan cerita dari kecil, kenapa minat ke seni dan lain sebagainya. Berawal dari ya mungkin lingkungan dulu ya, lingkungan dan singkup kecilnya itu mungkin keluarga.
Dan lucunya dari kecil Bli itu ketika dibonceng sama bapak almarhum, Iya. ya entah pulang ke Batuan karena kan ibu dari Batuan, Iya. ya ibu dari Batuan, kadang bonceng kemana pasti bibirnya tidak mau diam, nyanyi terus di depan dibonceng kan, bonceng depan, tangannya gerak-gerak terus dan lain sebagainya. Nah dari situ mulai bapak menanggapi dan merespon Bli waktu kecil itu. Oh ini mungkin anak ini mempunyai bakat seni, mungkin disalurkan dari keluarga ibu, di rumah juga ada keluarga, artinya seni, terah seni, cuman fokusnya lebih ke undagi, lebih ke arsitektur, bangunan Bali, ukiran dan lain sebagainya. Nah akhirnya dilihat bakat itu sama paman Bli juga yang dari Batuan, dilihat dan akhirnya diarahkan untuk belajar langsung. Yang pertama itu malah Bli nari, belajar tari. Oh, pertamanya nari malah. Ya, itu kalau tidak salah umur 3,5 tahun. Baris. Baris. Udah pasti. Tapi belum baris seutuhnya belum. Ya. Karena di tahun itu Bli belajar masih sedikit mendapatkan metode seperti orang tua dulu. Artinya belajar jalan aja dulu. Mungkin kurang lebih 6 bulan ya. Jalan aja dulu, jalan tindak itu biar membentuk kaki dulu, biar bagus bentuk kakinya, biar sampai tidak bersuara di lantai langkah-langkahnya. Terus setelah itu baru tangan naik mulai. Pakai sapu nggak ini? Iya. Wah itu cerita almarhum kakek dulu di Batuan kan, ya mungkin metode itu relevan ya di era-eranya Bli. Ya orang ngerasain juga dulu. Ya. Tapi ya itu bagus sih untuk sebenarnya ya untuk Bli ya, metode itu bagus diterapkan karena itu salah satu metode untuk membentuk kedisiplinan. Fokus anak, benar anak ini akan fokus ke sini atau tidak. Selain untuk membentuk bodinya ya. Ya mungkin untuk melatih fokus dan ya biar badan itu tidak cepat lembek juga. Karena tarian Bali kan ini naik terus kan. Iya. Naik terus, dan kalau badan belum terbentuk ya agak susah nanti mau dikasih tari apa dan lain sebagainya. Tapi itu kan ada pilihan tersendiri. Artinya mungkin postur juga. Postur dengan postur badan seperti ini cocoknya nari apa. Ya itu pasti guru-guru yang tahu akan kita diarahkan kemana. Nah waktu itu Bli diarahkan tari baris tunggal. Tunggal baris tunggal waktu itu. Dan sempat juga waktu itu, waktu pertama kali belajar mungkin sekitar 1 tahun ya, proses belajar itu pertama, baru dikasih kesempatan untuk pentas, dan pentas itu ngayah. Dan Bli tujuannya dulu sama bapak bapak almarhum mengarahkan Bli itu untuk ya tujuan pertama itu ngayah di pura-pura dan lain sebagainya, entah itu di lingkup desa sekitar, dan juga di luar kabupaten juga sempat waktu itu. Ya akhirnya dikasih kesempatan pentas sama kakek waktu itu ya, mungkin tahun 98 apa 99 ya itu ya. Itu pentas pertama kali perdana di Puro Deso Batuan. Waktu dalan waktu itu. Dan di situ juga sempat penonton sempat ya responnya bagus karena mungkin jarang lihat baris cilik ya. Ya. Baris cilik, pakaiannya juga kegedean. Ya. Oke. Sampai pakaiannya itu nyerempet di bawah gitu. Karena belum punya pakaian waktu itu. Dan gelungannya juga sama seperti agak sedikit gede, tidak sesuai ukuran kepala. Akhirnya berselangnya waktu ikut juga kompetisi lomba. Untuk sebenarnya ya tujuan Bli bapak dan kakek
sang guru waktu itu kan untuk melatih diri dan mungkin tepatnya mengukur ya sejauh mana sih kemampuan kita selama kita proses belajar ini. Ya dari itu kita bisa evaluasi, kita bisa menambah gerakan atau bisa meningkatkan lagi kemampuan kita. Ya. Oke. Itu kan awalnya nari, Ble. Ya, nari. Terus nabuh akhirnya. Nabuh itu sebenarnya sudah di selang-selingi sebenarnya. Di satu udah ya selang-selingi. Sama paman waktu itu. Ya. Sama paman di Batuan, diselang-selingi disuruh belajar ya berkelompok, gangso, terus belajar suling dan lain sebagainya. Sudah mulai sedikit-sedikit dikenalkan waktu itu. Tapi mulai terjun langsung dengan gamelan itu umur kalau tidak salah kelas 5 SD ya. Terjun langsung dengan grup gamelan Gong Kebiar ya. Kelompok gamelan Gong Kebiar. Yaitu di Singopadu di Banjar Kutri. Dengan sanggar LKB Saraswati. Itu untuk gabung kelompok gamelan itu pertama kali. Masih awal-awal udah tampil PKB. Ya tahun berapa itu ya? 2008 ya. Kita lihat waktu itu masih aneka. Ya kan waktu itu. LKB Saraswati itu kan memang salah satu sanggar legend lah kalau apalagi di Jakarta itu. Jakarta itu pimpinan Haji Kombiang Rako ya. Itu udah lewat 50 tahun udah lebih itu. Udah wah. Belum ada, beliau sudah berkiprah di Jakarta. Orang ada waktu itu siapa yang bilang ya? Indro Warkop ya. Dia bilang juga bahwasannya belajar bondres tuh Warkop tuh awalnya bondres. Ya. Terus belajarnya dari Haji Kompiang tuh ya, terinspirasi dari bondres kan bondres. Dia diajarin terus orang-orang Bali yang merantau ke Jakarta, terutama dalam tanda kutip yang memang berkesenian, ditampungan di rumah beliau gitu kan. Memang top gitu. Akhirnya nabuh di sana pertama kali untuk kelompok ya. Ya untuk kelompok Sekegong itu. Tampil. Terus singkat cerita beli juga kuliah isi Denpasar. Itu Karawitan. Ya jurusannya Karawitan akhirnya. Ya. Oke. Makin mendalami itu kali. Ya semakin mendalami di Karawitan akhirnya. Karawitan itu sendiri. Karena dulu juga senang dengan salah satu instrumen yaitu kendang Bali kan. Kendang. Emang diarahkan semenjak di kelompok itu, di grup kelompok gamelan. Karena waktu itu kosong posisi kendang, akhirnya beli disuruh untuk mengisi posisi kendang. Karena waktu itu kan sebelum beli masuk kelompok gamelan sanggar, kan sudah selang-seling beli sempat belajar juga kan tentang kendang dan lain sebagainya. Mungkin dilihat ini anak ini lumayan bisa dan punya bakat, akhirnya ditaruh di posisi kendang. Nah mulai itu di kendang terus kendang akhirnya ingin beranjak ke mempelajari kendang tunggal. Ya kendang tunggal kalau tidak salah itu SMP ya. Dari SMP loh. Ya SMP. Guru pertama belajar kendang tunggal ya. Tunggal itu masih di Singopadu di Banjarsenguan. Untuk tunggal kendang tunggal spesialis beliau itu yang terkenal di lingkungan Senguan dan Singopadu, spesialisnya kendang barong, bebarongan itu. Beli diarahkan untuk belajar ke sana ke beliau. Waktu itu masih dari rumah naik sepeda zaman-zaman itu ya. Belum dibolehkan naik motor, naik sepeda, belum juga punya kendang. Kadang meja pun bisa jadi kendang waktu itu. Untuk melatih gatal tangannya. Melatih refleks. Terus melatih mungkin perlu tenaga juga kan untuk melatih power.
Ya itu unik-unik sih metode-metode Latihan pada waktu itu ya, dari tari terus kendang, gamelan dan lain sebagainya kan unik, dan itu pun bermanfaat. Ya pasti. Sekarang yang Beli rasakan. Artinya ketika lama kita tidak main, ketika basic kita kuat. Mungkin kita perlu latihan sebentar, atau mungkin kalau olahraga stretching ya. Perlu pemanasan dulu sekian menit, mau kembali lagi. Itu. Oke. Zaman dulu juga kan begini, Beli apa? Kalau latihan menggambal tuh, Beli bedek kan, salah sedikit aja panggul mau keber kan gitu. Ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang digituin lari semua. Dulu panggul itu gitu. Ya. Dulu panggul itu terbang kan, kita takut, diam, nangis juga nggak berani, pulang juga nggak berani, mengadu di rumah malah kita yang disalahkan sama orang tua. Salahmu tidak disiplin waktu belajar kan gitu kan. Kalau sekarang kan beda, dikontenin tuh. diviralkan itu. Kontenin pokoknya tuh. Capek-capek nih muruin kene nih ngelawan nih kan. Ya itu. Kontenin loh sekarang. Itu sebenarnya pembentukan karakter juga sebenarnya. Kalau bagi Beli sendiri yang Beli rasakan sekarang, mungkin teman-teman seumuran Beli, seangkatan Beli dulu juga mendapat metode pembelajaran seperti itu yang sama kan, yang mungkin merasakan hal yang sama juga. Manfaat-manfaatnya. Oke. Jangka panjang ya nampaknya. Dan gak salah juga metode seperti itu kan gitu. Untuk membentuk karakter dan disiplinnya kan gitu. Nah akhirnya selesai Beli studi S1 ke Austria dulu. Belum. Beli studi dulu lanjut. Setelah S1 selesai studi 2016. Rencana mau langsung lanjut studi untuk pasca sarjana lah. Untuk jenjang akademisnya kan seperti itu kan. Inginnya keluar daerah. Waktu itu belum tersampaikan di tahun 2016. Akhirnya Beli break dulu 1 tahun. Break 1 tahun, tapi Beli manfaatkan waktu 1 tahun itu untuk belajar, terus mengajar juga di Banjar, di desa, di luar desa juga. Beli manfaatkan waktu itu, dan tahun 2017 baru Beli melanjutkan studi lagi. S2. Di isi Denpasar. Tidak, isi Solo. Ya, isi Surakarta. Malah ke Surakarta. Oke. Itu pas ke Austrianya pas lagi S2 dong berarti? Ya, pas lagi nempuh studi S2. Ya, tapi setahun setelah Beli masuk 2018 ya. Ke Austrianya, dapat tawaran ke sana. Ya, sempat bimbang juga. Mau berangkat harus tinggalkan dulu kuliah. Lama nggak waktu itu? Ya kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan ya? Ya kalau kan 1 semester itu kan harus Beli break dulu kan. Itu. Cuti 1 semester Austria waktu itu ya. Ya. Dalam rangka apa sebenarnya waktu itu kan nganterin Beli itu kan? Ya. Bingung sebenarnya tuh. Ngapain liburan mungkin ke Austria kan gitu pikirnya tuh. Ternyata dilihat sama tim Gema Bali di Facebook, dicari semua tuh kan. Bawa alat-alat ini juga di sana tuh ngajar ya atau gimana sebenarnya? Ya mungkin tepatnya misi budaya ya, Wah. Dalam misi budaya. Ya, misi budaya. Artinya ada tawaran dari sana juga, terus Kemendikbud juga mempunyai program itu kan, akhirnya bisa kerjasama untuk sponsor, kita bisa ke Austria waktu itu tahun 2018. Akhirnya karena kalau prinsip Beli sendiri, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, walaupun harus konsekuensi menunda dulu kuliahnya, break dulu. Gitu. Karena pengalaman ya adalah guru utama sih. Betul. Dan memang kalau saya pribadi mempelajarinya
kesempatan itu memang tidak datang 2 kali. Ya. Tapi kesempatan datang kepada orang yang tidak pernah menyerah berkali-kali. Ya. Astungkaro. Ya. Oke, Bli, pulang dari Australia lanjut studi S2 Ya. di Austria. Austria ya. Pulang ke Surakarta lagi. Ya. Lanjut studi S2, terus sudah selesai hari ini ya. Ya, Astungkaro udah selesai. Udah selesai Studinya. dan memilih menetap di Surakarta. Ya. Itu pertimbangannya gimana, Bli? Ini jujur, Bli ya. Ya. Aku kan sempat lamanya di Jakarta. Ya. Lahir juga kan Jakarta? Ya, lahir di Jakarta. Terus semua bingung gitu kan. Ya. Kalau di gini, kalau Jakarta semua udah oke karena kenapa? Karena pasti ingin berkarir di Jakarta dalam konteks di luar budaya mungkin ya. Kayak misalkan kalau gue kan latar belakangnya terlepas daripada kesukaan menulis, memang secara akademisnya waktu itu teknik mesin. Ya. Terus suka aja nulis waktu kuliah gitu kan. Bikin berita apa, dokumentasi gitu-gitu kan. Bukan bikin berita waktu itu, masih bikin kejadian gitu loh. Hari ini gini gitu. Terus apa namanya? Mendokumentasikan hal-hal unik gitu kan. Ya. Ini dokumentasi, rekam dulu itu lebih utama gitu. Ya. Nah, dari situ ternyata menjadi jurnalis tuh seru gitu kan. Udah jalan-jalan walaupun bukan bertolak belakang dengan basic kuliah waktu itu. Ya. Bahkan SMK aku dulu teknik kendaraan ringan, mobil. S1 teknik mesin. Nggak tahu nanti lanjut studi mau apa. Nah, terus lebih memilih di Solo gitu, Surakarta. Surakarta. Yang dimana seni karawitan waktu itu yang didalamin itu soal kendang, gamelan itu kan Bali. Ya. Bukan Jawa gitu kan. Ya. Terus memilihnya Jawa gitu di Surakarta gitu. Apa yang mendasari sampai pengen ke Surakarta gitu, dan bahkan per hari ini berkarirnya Bli, bahkan informasinya Bli juga ngajar Bli ya. Ya, ngajar juga di Surakarta, tapi cuman masih kontrak. Ya, belum paten. Kenapa memilihnya Surakarta Bli? Kan ada yang lain itu, Jakarta. Kalau bicara UMR ya mohon maaf. Ya. Kan tinggian Jakarta itu. Ya, kalau dipikir-pikir sih kalau melihat dari finansial ya, itu lebih jauh di Jakarta. Kenapa Surakarta gitu? Ya, sebenarnya banyak pertanyaan ini Bli dapatkan ya dari itu. Ya, ruang lingkup teman-teman. Terus ya pertama ya keluarga. Ya kalau dari Bli sendiri emang waktu proses kuliah kan. Proses kuliah sedikit Bli flashback, sempat tertunda break karena ke Austria 2018, terus break lagi. Sebenarnya sudah bisa tugas akhir sebenarnya, karena Bli jurusan minatnya itu penciptaan karya. Ya akhirnya tertunda karena ya pandemi kan 2020 kan tidak bisa kita eksekusi untuk itu kan. Akhirnya ya sebenarnya dari proses itu sudah ada tawaran sih sebenarnya, dan tidak hanya Bli aja yang ditawarkan. Ada beberapa teman dari Bali juga kuliah waktu itu ke Surakarta. Angkatannya Bli ada juga, kakak kelas ada juga. Artinya kita sering sering lah di sana di Solo waktu itu. Akhirnya ditawarkan salah satu dosen yang ada di ISI Surakarta. Semuanya ditawari, mau nggak selesai studi di sini di ISI Surakarta. Karena ya salah satu juga ingin berkelanjutan, karawitan Bali itu hadir di ISI Surakarta. Karena mungkin pertimbangan beliau di sana jangka tahun ke depannya itu pasti akan pensiun. Akhirnya siapa ini generasi yang akan melanjutkan lagi itu. Sedangkan kalau kita lihat di ISI Surakarta kan kita kagum kan dengan sesepuh kita, maestro, artinya bisa dibilang maestro lah. Maestro kita di sana hebat kan. Artinya walaupun beliau latar belakang orang Bali, tapi bisa berkarir, berkiprah, khususnya akademis,
di kekaryaan itu mendapatkan tempat juga di Solo. Iya. Nah, Bli juga melihat di sisi itunya. Di sisi lain, di dalam hati nurani, oh iya ya, kalau kedepannya tidak ada yang mengajar, kasihan itu gamelan Bali yang ada di Solo. Oke. Siapa yang akan melanjutkan itu? Karena kan kalau tidak ada yang melanjutkan, siapa yang akan bisa mengenalkan Bali juga kan akhirnya di luar daerah kan khususnya. Walaupun dekat kan hanya nyebrang aja kan. Tapi kan kalau kita tidak terjun langsung dan kita sodorkan diri kita dan tangan kita untuk berbuat di sana kan tidak mungkin itu bisa terjadi kan. Iya. Itu akhirnya dari hati kecilnya Bli dan berpikir seperti itu juga akhirnya Bli memilih berkarir di Solo. Oke. Berkarir di Solo, ya berhubung juga di Solo teman-teman juga mensupport di sana. Artinya teman-teman dari luar daerah, ada yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dari Sumatera juga ada, Jawa Barat juga ada. Artinya kita bersinergi lah di sana. Iya. Tidak hanya mengangkat budaya Bali, kesenian Bali, tapi mempelajari juga kesenian yang di daerah lainnya. Itu. Oke. Sebenarnya tujuan dari Bli Aneka ini mulia itu. Tapi tak bantah sedikit, Li. Nah, jangan-jangan Bli ke Solo nih, ke Surakarta nih, karena saingan di Bali banyak, Li. Gimana, Li? Apa karena jangan-jangan sekarang yang nabuh udah banyak di Bali? Ya. Bahkan gitu, pengajar udah banyak di Bali nih. Terus Bli akhirnya memilih untuk keluar Bali, keluar Bali aja itu. Ya. Lawan dini no. Itu apa gimana Bli merespon itu, Li? Ya sebenarnya tidak apa-apa sih sebenarnya. Ya mungkin ada juga persentase untuk berpikir seperti itu ada juga. Wah, karena apa ya? Bukannya kita takut untuk bersaing di ranah kekaryaan, akademis dan lain sebagainya. Tidak sebenarnya. Bukan kita juga mencari zona nyaman, enggak. Tapi pertimbangan demi pertimbangan, ya mungkin saya harus di sana. Oke. Untuk ya karena setiap orang itu kan apalagi kita beranjak umur, beranjak mungkin pengetahuannya, pasti orang itu akan terbentuk mempunyai idealis akhirnya kan. Ideologi masing-masing itu pasti berbeda. Nah, ketika kita ingin berbuat di entah itu di ruang sekitar kita yang terdekat dulu di daerah Bli, daerah kita kan, daerah Bli di sana di Singopadu, mungkin belum bisa berbuat seluas singkup desa kan. Belum besar artinya kontribusi Bli juga di sana. Nah, karena apa ya, ketika kita mempunyai kategori ideologi, ketika kita ingin mewujudkan, mengimplementasikan, itu tidak semua orang akan bisa bersinergi dengan kita. Oke. Itu yang sering menjadi apa ya? Ya bisa dibilang susah ya, artinya untuk bersinergi satu visi, tujuannya akan kemana. Nah, berulang kali Bli mencoba membentuk, gak jadi. Bentuk gak jadi. Jangankan datang, kita ngobrol aja dulu deh. Artinya samakan persepsi. Ya, sama persepsi. Artinya ya apa? Untuk memancing ide itu keluar kan. Kadang kan dari obrolan bisa keluar kan ide-ide kreatif itu kan. Nah, itu Bli pengen. Ya susah juga karena kan ya terlalu, teman-teman ya nggak menyalahkan juga. Saking banyaknya kegiatan mereka sekolah kayak terus ada yang kerja, belum lagi kegiatan di Banjar atau desa, itu kan waktu mereka kan terbatas dan itu pun tidak semuanya mereka fokus di kesenian, khususnya gamelan itu. Nah, ketika Bli ke Solo, itu yang Bli dapatkan. Oke. Apa yang Bli inginkan dan
apa yang Beli cita-citakan, ibaratkan saya mempunyai ideologi A, saya ingin membuat seperti ini, bisa akhirnya terbentuk di sana. Nah itu yang membuat Beli betah akhirnya di sana, karena ya itu tadi karir akhirnya berdampak ke sana kan akhirnya kan. Oke. Kirain karena ini Le. Apa? Apa namanya, harga di Bali sudah mulai menurun nih. Kayak yang baru-baru ini Le itu. Ya. Ada lucu nih, nggak tahu nih, tergantung lihat Eka gimana ngelihatnya nih. Kalau aku sih bukan ketawa ya, mohon maaf gitu, ngelihatnya miris gitu. Ada di salah satu mall baru nih di Sanur. Baru buka dia tuh. Boneka tuh dia beli ganjurin tapi beli ganjuran sampai segininya gitu ya mungkin. Jadi ini bias nih antara ingin memperkenalkan Beli Ganjur tapi ingin mencari sesuatu gitu. Maksudnya agak-agak susah kita pilah tuh itu. Kalau kita bilang, kamu terlalu menjual gini-gini sampai segitunya boneka suruh joget gitu, misal gitu misal gitu. Terus akan ada ini, enggak, kita ingin memperkenalkan kok kepada tamu yang datang misalnya. Terus kita bilang, kamu gimana nih ngenalin kayak begini, harusnya lebih lengkap ya ngenalin Beli Ganjur, jangan setengah-setengah gitu. Udah dibalikin lagi nanti pasti. Ya adanya cuma segini no. Bingung kita jadi ya. Cuman kalau ngerasa ngelihatnya kayaknya kurang cocok. Harusnya kalau memang ini, kenapa nggak mall tuh memfasilitasi satu ruang terbuka atau indoor sekalipun, intinya untuk seniman-seniman memang ada ruangnya. Lu di satu mall ini ada ruangnya seniman tampil gitu. Kalau dibilang di Bali nggak cocok untuk itu karena misalkan ada panggung terbuka di Art Center itu, ada Chandra gitu. Di Jakarta ada kok, di mall tuh di Jakarta ada namanya kalau nggak salah di FX Sudirman. Itu ada ruang indoor untuk tampil-tampil. Mau dari itu dance modern, dance yang kultural gitu. Bahkan ngecak pun ada yang pernah di sana. Berarti kan memang mallnya mensupport itu gitu. Kok di Bali enggak gitu? Atau memang orang yang nggak tahu gitu kan? Ternyata udah ada di mall di Bali yang memfasilitasi seniman-seniman untuk tampil gitu. Cuman belum ke expose, atau udah ke expose, murahnya aja kolot gitu ya kan? Misal gitu kan? Harusnya begitu. Kalau memang itu jangan sekedar dibikin ya, mohon maaf gitu. Kalau di Jakarta dibilangnya ngamen gitu. Biar nggak begitu, kasih lebih spesial. Itu seniman tuh dia nih udah meluangkan waktunya banyak dari waktu untuk latihan, waktu kerjanya dikurangkan, atau memang harusnya waktu istirahat dipakai latihan gitu kan. Masa ya dibikin dalam tanda kutip seperti ngamen gitu. Kenapa nggak difasilitasi kan gitu? Atau jangan-jangan belian Eka kabur tuh dari Bali tuh lian itu kan gitu. Melihat datang ke mall, ke hotel-hotel perform gitu ya kan, naik truk gitu kan. Atau lian itu karena itu akhirnya pindah ke Solo gitu. Karena kalau kita lihat kan di sosmed Beli kan, tampilnya di keraton. Kalau itu di keraton apa dibilang balai budaya atau balai kota. Balai kota. Balai kota. Dalam arti kita melihatnya kan, ini difasilitasi sekali ternyata seniman-seniman di Surakarta itu. Beli melihat tanggapan tuh gimana? Maksudnya melihat respon itu, Beli meresponnya gimana gitu? Kait dengan seniman Bali yang mohon maaf kurang difasilitasi atau oknum-oknum yang terlalu mohon maaf ya, akhirnya jadi seperti ngamen gitu, mohon maaf dalam tanda kutip, jadi seperti ngamen gitu. Pandangan Beli terkait itu gimana? Ya mungkin kalau dari Beli sendiri ya sebelum menanggapi itu emang benar sih apa yang dibilang tetua dulu. Pernah Beli dengar, kalau kamu ingin menilai daerahmu sendiri atau pulaumu sendiri, tempat kamu lahir, lihatlah dari jauh. Itu benar ketika Beli di Solo, ya apalagi sekarang zaman sosial media kan, semua terbuka kan, akses berita yang dari Bali cepat tersampaikan dan lain sebagainya.
Sedangkan apa yang kita alami di rantauan, akhirnya bisa menilai akhirnya. Ternyata seperti ini ya. Mungkin perlu diperbaharui, di upgrade atau apa gitu mungkin semisalnya. Tapi dalam tanda kutip di rantauan pun Beli masih banyak PR juga. Artinya belum sempurna juga di sana. Artinya kita kan sama-sama untuk berbenah untuk jangka panjangnya, bagaimana seni itu martabatnya dinaikkan lagi, khususnya ya dalam konteks seni yang komersil. Mungkin itu ya konteksnya di sana. Kalau teman-teman Beli kan sudah, artinya teman-teman sudah banyak yang berbuat, artinya seni itu sudah kancah internasional, nasional, sudah banyak sebenarnya, senior juga, terus maestro sudah dari dulu sebenarnya kan. Tapi ada juga seperti seni dalam konteks seni yang komersil, mungkin bisa dibilang seni untuk pariwisata ya. Ya kita khususkan ke sana kan. Seni khusus pariwisata. Dan dulu Beli juga sempat ya ikut di golongan, bukan Beli menggolongkan, nanti takutnya mengkotak-kotak kan ya. Artinya ikut dalam rangka pementasan seni di setiap hotel. Dulu juga pernah waktu kecil, mulai SD, SMP, SMA kalau tidak salah masih kayaknya. Ya itu sih semenjak Beli di luar daerah sekarang, ya mungkin tidak hanya Beli ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin mendapat pertanyaan seperti yang sama mungkin. Yaitu pertanyaannya, awalnya dikagumi dulu. Wah, Bali itu emang rumahnya ke seluruh ke seni ada di sana. Tidak hanya musik, dance, terus teater, lukisan, seni matung. Apalagi sekarang yang mulai up lagi kan perfilman dan lain sebagainya itu kan, wah. Ya, akhirnya ketika kita di down kan dengan fenomenanya itu yang Wah bilang tadi. Ternyata di Bali ada juga ya, artinya seni untuk pariwisata, mereka naik truk, naik pickup, paduh miris hati. Artinya ketika mendengar hal itu, ya mau nggak mau harus jujur, realita yang ada di lapangan seperti itu. Dan Beli pun juga sempat mengalami dulu itu kan. Artinya jujur ya emang benar. Dan ya mungkin tidak tahu sekarang ya, artinya teman-teman yang untuk mencari nafkah di sana, bayarannya itu sekarang berapa dan lain sebagainya itu Beli tidak tahu sekarang. Tapi terakhir mungkin Beli dengar, ya miris Beli dengar kalau ketika seni itu sudah menjadi mata pencaharian utama. Ya walaupun dibilang konteksnya untuk mencari hiburan, tapi kan sedikit tidaknya seperti Wah bilang, mereka sudah meluangkan waktu, sudah meninggalkan semuanya untuk itu gitu. Tapi sedangkan profit yang mereka dapat belum standarnya, ibaratkan lah, belum sesuai dengan apa yang sudah dia lakukan. Ya, paling tidak apresiasinya. Walaupun kalau kita untuk mengapresiasi seni itu tidak ada nilainya sebenarnya, Pak. Kalau dibilang dari finansialnya, fee-nya itu susah kita untuk menilai seberapa ukurannya, seberapa besarnya, kurangnya seberapa, susah. Tapi paling tidak kita apresiasi lah pelakunya, pelaku seninya kita apresiasi. Karena menurut Beli, ya kalau kita mau mengajarkan seni, mau lestarikan seni budaya, ya senimannya harus kita mapankan dulu. Karena senimannya yang berperan di seni itu, senimannya. Ibaratkan kalau seniman sudah nggak ada, akan hilang jejak ini. Ibaratkan kehilangan data. Apa yang dulu beliau pernah berbuat itu pasti susah kita akan mendeteksi. Itu. Nah, makanya kalau senimannya sudah kita mapankan, jangan
mungkin konteks zaman sekarang ya Wah ya, karena tuntutan juga kan. Iya, iya. Ya itu harus langkahnya harus mulai seperti diperbarui mungkin sekarang menurut Bli, biar tidak kesannya itu tadi. Oke lah istilah ngamen dipakai, paling tidak ngamen ngamen punya harga lah, punya derajat gitu, punya di tempat yang seharusnya mereka ada gitu. Oke. Memang berarti seharusnya seniman-seniman ini bisa diapresiasi dengan semestinya ya. Ya. Biar supaya seniman-seniman ini tidak perlu berpikir ragu bokennya, muruk ini gitu, mone kan One Piece. Ya biar kan yang apalagi kalau sudah berkeluarga bukan dia aja, dia harus memberi istrinya, anaknya gitu kan. Apalagi beliau dia ini misalkan sebagai seniman itu adalah pekerjaan utamanya itu. Iya. Kan gitu jadinya. Ada yang mengandalkan itu kan. Hanya bisa mengandalkan dari keahliannya itu bisa menabuh gitu. Harusnya diapresiasi lebih. Nah memang kondisi ini kenapa Ngurah tadi menggunakan diksi ngamen? Karena kita ini Ngurah tuh melihatnya tuh mirisnya karena kok sampai segitunya ya. Harusnya ini loh Bali loh yang dibilang Pulau Dewata isinya seniman semua gitu. Kok senimannya yang kayak gitu. Maksudnya nggak semua sih, tapi ada beberapa oknum ya. Kok sampai segitunya? Apa mungkin tidak diapresiasi? Atau mungkin karena kepentok? Akhirnya hanya bisa melakukan itu, dan ini kan kita nggak tahu juga. Nah, ini yang sebenarnya mau tak sebutkan sedikit. Kalau di Jakarta itu ada namanya Badan Penghubung Provinsi Bali. Badan Penghubung Provinsi Bali itu waktu itu sampai sekarang kayaknya kepala badan itu namanya Bang Arifin. Nah beliau ini waktu itu sempat membantu para seniman-seniman Bali yang di Jakarta walaupun KTP-nya bukan Bali itu. Sempat dibantu sama beliau waktu itu. Seniman-seniman Bali yang sudah melestarikan budaya Bali itu dibantu sama beliau waktu di COVID tuh. Karena tidak ada pekerjaan tuh. Yang profesi-profesi utamanya memang nabuh, ngigel, nari itu kan. Gak ada, dia bisa tampil di mana-mana, dibantu waktu itu. Yang udah dapat kabar karena kita pernah ngobrol sama salah satu ini kan, dapat kabar dibantu gitu. Nggak tahu kalau di Bali ini gimana cara membantunya itu. Karena setiap satu rumah pasti seniman. Setiap satu rumah pasti ada yang suka ini kan. Nah, itu kita bingung juga rumusannya gimana. Mungkin pemerintah juga harusnya mendata lebih detail lagi gitu ya. Mungkin seniman gitu ini di bidang apa, terus dibantu biayanya segala macam terkait dengan kebutuhan sembako misalkan minimal kan itu. Dan terakhir menurut solusinya ketika kita bicara seniman ini yang mohon maaf gitu kurang dihargai gitu. Solusinya gimana Apakah senimannya yang harus mengganti profesi? Oh udah sebut bohong gambel gitu. Nah, gini kan misalnya driver kan gitu. Ngendel gitu. Atau gimana menurut solusinya? Supaya dia harapan Ngurah ya, supaya dia tetap menjadi seorang seniman gitu. Gimana solusinya biar dia berkaryanya jalan, terus mendapatkan hal yang pantas dan layak gitu. Kira-kira solusinya gimana menurut Ya untuk sama-sama jalan ya mungkin ya Wah. Artinya hobi jalan, kesenangan jalan, ketika menjadi kebutuhan hidup juga mendapat apresiasi dari sana, dan kita juga bisa untuk hidup dan lain sebagainya. Ya ini mungkin menurut Bli bukan masalah ya, artinya problem ini sudah kompleks ya, artinya berjejaring dia, saling keterkaitan. Ketika kita mungkin menyalahkan pemerintah, tidak sepenuhnya juga salah. Karena yang Bli tahu ada beberapa oknum yang dalam konteks ketika seni masuk ke pariwisata untuk komersial, ada beberapa oknum-oknum yang memang sengaja menurunkan harga-harga
seni. Oke. Memang ada wah, oknum seperti itu memang ada. Yang mereka pertarungkan di sana ibaratkan menang tender ya wah ya. Kalau di bisnis ya. Menang tender itu mereka tidak bersaing kualitas, Harga. Ketika Banting-bantingan harga. ya banting-bantingan ya mungkin hotel atau resort buka harga 5 juta. Ketika dia mencari salah satu grup atau sanggar gitu misalnya. Ketika si A si B mengetahui grup ini pentas di sana, wah dia ingin masuk ke sana dengan menawarkan apa? Saya bisa lebih murah daripada itu. Nah sini sama saya aja 4 juta. Ya 4 juta. 3,5 terus seperti itu turun. Jadi 50.000 dong penabung yang satu itu lama-lama kan gitu Iya. jadi turun 50.000 aja. Satu orang jangan tuh 50.000, wah 25.000 kadang-kadang. Iya. Walaupun hanya pementasan 1 jam ya. Pementasan durasi 1 jam lah bilang. 25.000, 30.000, 40.000. Iya. Ini cara jani bahasa Bali deh nah. Ya. Aku beli rokok, aku betelah rodon. Kuang nih. Kau gitu ben orang. Insting kalau tidak memang didasari dari cinta, kesenangan, hobi, gak mungkin itu wah. Kalau itu dijadikan tempat untuk mencari nafkah, susah wah. Iya. Makanya ya seperti bilang tadi, tidak sepenuhnya kita menyalahkan pemerintah dengan adanya oknum-oknum seperti itu. Nah perlu kita bantuan pemerintah sekarang. Ya. Peranan pemerintah ya mungkin pemerintah dinas terkait budayaan atau pariwisata bisa berkolaborasi mungkin untuk ya entah beli karena sekarang berkiprahnya di luar daerah ya mungkin itu sudah dilakukan atau belum. Kalau semisalnya belum mungkin perlu ada tinjauan ke masyarakat khususnya seniman-seniman yang masuk ke ranah pariwisata. Perlu ada edukasi sebenarnya, diberikan mereka edukasi untuk ya jangka panjangnya wah. Ya. Biar apa ya, kita ngomong aja ngajakin, tapi realitanya seperti itu. Makanya ketika masih ada kan di sosial masyarakat, bisa hidup dari seni kan itu pertanyaannya kan? Pertanyaan besar. Wah kawan nak kamu sekolah di seni nanti mau jadi apa dia nanti? Bisa makan aja dulu. Oh kan? Yang ajang-ajang yang ditunggu apa? Ajang tahunan ya itu PKB kan? Itu kan setahun sekali wah. Iya. Masa makan 1 tahun sekali? Ya ibaratkan ke sana kan, artinya mungkin peranan pemerintah perlu turun ke sanggar-sanggar yang masuk ke ranah pariwisata untuk memberikan edukasi lah, paling enggak membuat standar kayak sesuai dengan standar di era sekarang. Iya. Misalnya RHB dipakai atau pakai standar itu semisalnya. Begitupun hotel harus dikasih tahu juga, paling tidak semisalnya jumlah sekian seniman, penabuh dan penari untuk pentas di hotel atau resort dan kafe sekian, minimal sekian. Untuk yang minimalis, untuk yang skala besar berapa itu semisalnya, atau dibebaskan skala besar sesuai dengan kontraknya masing-masing antara sanggar dan manajer hotel gitu semisalnya. Ya paling tidak adalah standar untuk mereka Oke. masuk ke sana. Paham. Berarti harusnya hal-hal yang seperti ini digodoknya di pemerintahan bisa juga nih, Bli. Bisa juga. Kayak misalkan di DPRD gitu, menentukan perda atau gimana gitu. Ya itu mungkin. Diketok bahwasannya seniman-seniman, kita bicara misalnya seniman tabuh atau seniman tari, Ya. minimal dia sekali perform tuh misalkan 200.000 sekali tampil gitu, Ya. sekali perform gitu. Siapapun yang memberi pekerjaan terkait dengan itu harus dibiayai per orangnya minimal sekian gitu kan. Ya. Jadinya seniman-seniman juga lebih merasa dihargai lagi dan memang dimanusiakan kan Ya, gitu. tapi ada tapinya juga wah. Apa tuh?
Ini ketika kita masuk ke, ya mohon maaf ya mungkin entah nanti beli menyinggung teman-teman yang bergelut di pariwisata. Ya kadangkala mereka ada permainan persentase di sana. Oh iya ya. Penjualan tiket sekian, misalnya 60% ke tour guide atau apa itu misalnya agensi, terus 40% baru si pengelola. Seberapa sih tangan ketiga, keempat, kelima itu penari dan penabuhnya itu. Akhirnya ya marketing kan, manajemen pertunjukan perlu kita hadirkan di sini. Oke. Emang untuk pertunjukan itu kalau kita jumlahkan nominal emang besar wah jadinya. Bilang 200 per orang gitu. Kali 20 itu kan. Udah 4 juta berlipat-lipat kan. Nah, kalau orang bisnis melihat angka sekian kan rugi mereka. Oke. Wah, ini pasti harus ada yang saya kurangkan ini. Yang mereka kurangkan apa? Ketika mereka mengiyakan dengan harga sekian. Oke, saya kasih budget sekian. Paling tidak menambah personil. Pasti ada permintaan dari entah IO, entah atau manajer dan lain sebagainya. Pasti ada request dari mereka. Kalau kita menambah personil, otomatis kan menambah orang, berkurang lagi kan akhirnya. Ya mungkin perlu hadirnya manajemen di sini wah. Manajemen emang dia ngerti seni dan ngerti manajemen. Ya digabungkan manajemen seni. Itu nanti kita bicarakan itu lebih lanjut nih. Nanti kita godok-godok gitu kan. Kita rumuskan. Bukan kita yang merumuskan, maksudnya kita obrolan. Siapa tahu bisa menjadi solusi gitu kan. Untuk kedepannya kan. Dan pemerintah semoga juga menonton video ini kan gitu. Nanti kita obrolkan lebih lanjut gitu kan terkait dengan itu. Karena ini kru Gema Bali udah lambaikan tangan dia bilang itu kamera panas. Nanti kita ngobrol lagi Blin. Nanti coba kita tadi bicara bicara hotel, nanti kita coba ngomong sama ini ketua PHRI cuaca kan bisa memberikan rekomendasi gitu kan. Nih hotel-hotel nih kamu nih seniman kasih lu seniman sekian kan suratnya itu minimal sekian. Kalau kita ketemu DPRD kan provinsi siapa tahu diberikan jalan rekomendasi. Bahwasannya seniman tuh harus begini, harganya sekian. Kalau nggak bisa menggunakan angka, memanusiakan manusia. Oke Bli. Mungkin segitu dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Next time lagi. Karena kamera mau mati katanya. Oke, terima kasih Bli sekali lagi sudah hadir sini. Sengaja nanti biarkan kita gantung dulu videonya. Supaya kita bisa ngobrol lebih lanjut nanti ya. Kita cari waktu dengan pembahasan mungkin dalam tanda kutip mafia seni Bali gitu kan. Wah, menarik. Kan? Tapi tidak semua ya. Tidak semua. Enggak, maksudnya kita mencari itu oknum mafia seni di Bali gitu kan. Mau dari apapun itulah kita bahas. Nanti kita cari cari kabar lu, cari data entah dari DPRD, entah dari pelaku hotel, entah dari event organizer, yang bingung juga mungkin kan, apalagi IO-nya bukan IO Bali gitu kan, IO luar gitu, berapa satu orang 500.000 gitu, sampai ke penabuh 50.000 gitu. Ntar kita godok-godok gitu. Nah, terima kasih sekali lagi Bli atas waktunya, semoga menginspirasi semeton yang menonton video ini. Dan kepada semeton Gema Bali jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe dan di share juga. Kalau semeton yang menonton video ini punya keluarga atau rekan di menjabat sebagai pemerintah daerah gitu kan, di DPRD, di PNS, di Dasapa gitu kan, kirim aja video ini. Siapa tahu bisa diskusi bersama dengan kita. Untuk mencari solusi mencari solusi terkait dengan seniman di Bali ini harus bagaimana untuk menjadi manusia yang memanusiakannya. Mungkin segitu saja dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Sukses semua.